Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalian yang dirahmati Allah, pakar hukum Zainal Arifin Muchtar, pakar hukum tata negara ya, memberikan sebuah uraian yang cukup lugas dan tegas perihal tentang bagaimana Perpu Cipta Kerja maksudnya itu bermasalah. Pertama, dia melihat bahwa di dalam konteks substansi, isi Perpu hanya mengulang Undang-Undang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional oleh MK. Hanya terdapat tambahan-tambahan pasal katanya. Kemudian dari sisi mengapa Perpu itu penting untuk dikritisi adalah aspek yang disebut dengan kegentingan memaksa yang dinilai ternyata sebenarnya tidak ada. Mengingat apa yang disebut dengan kegentingan memaksa adalah subjektif presiden yang akan diobjektifkan oleh DPR. Padahal di dalam keputusan MK itu pemerintah dan DPR diberi waktu 2 tahun untuk mengelola itu semuanya. Tetapi dalam waktu 13 bulan, mengapa belum ada upaya yang secara signifikan dilakukan bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja itu diperbarui sehingga bisa menjadi konstitusional. Padahal ya, kita juga bisa melihat bahwa apa yang menjadi kita semua menjadi penting melihat dan belajar ya, ini penting sekali karena belajar hukum kita. Ini enaknya era digital, bisa belajar dari ahlinya kapan saja, di internet, di YouTube juga sudah tersedia. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah, dalam putusan MK itu kata Zainal Arifin Muchtar itu yang menjadikan MK memberikan penilaian bahwa Undang-Undang Cipta Kerja yang sebelumnya itu dinyatakan inkonstitusional adalah karena ada poin yang terlewatkan, yaitu keterlibatan publik. Nah, kemudian tiba-tiba muncul Perpu. Bukankah Perpu itu semakin menjadikan publik tidak bisa terlibat? Nah, ini di sini kemudian Zainal Arifin Muchtar menilai bahwa undang-undang atau Perpu Cipta Kerja, ya tepatnya Perpu Cipta Kerja itu tidak memenuhi syarat kegentingan memaksa. Dan ketika itu terjadi, maka dia menilai bahwa seakan-akan ya dalam konteks ini presiden ataupun siapa yang berkelindan di dalam urusan Perpu itu mengangkangi keputusan MK, seakan-akan kayak mengangkangi keputusan MK. Bahkan lebih jauh, sebenarnya itu adalah satu hal yang tidak dibenarkan, karena apa yang sebenarnya menjadi keputusan MK adalah satu hal yang bersifat imperatif, di mana seluruh elemen bangsa, bahkan termasuk pemerintah, mestinya mematuhi. Ini dia uraian dari Zainal Arifin Muchtar. Ini lucu menurut saya, karena isinya Perpu itu sebagian besar mengulang apa yang di Undang-Undang Cipta Kerja saja. Hanya diganti beberapa pasal. Kalau teman-teman nanti sandingkan Undang-Undang Cipta Kerja yang dinyatakan batal oleh MK dan yang baru, saya kira tidak banyak perubahan. Hanya bagian-bagian tertentu yang sedikit diutak-atik, khususnya berkaitan dengan buruh. Artinya, ya kalau dibahas dalam sebuah proses legislasi biasa, saya kira waktu sangat cukup. Jangan lupakan, MK memutuskan Undang-Undang Cipta Kerja itu dikasih waktu 2 tahun. Dan kita sudah makan waktu 13 bulan tanpa melakukan apa-apa terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Tiba-tiba di ujungnya dibikinkan Perpu. Nah, ini yang saya mau bilang yang kedua, selain soal kemendesakan. Yang kedua adalah, ini seakan-akan kayak, kayak mengangkangi putusan MK. Kayak kemudian menipu putusan MK. Dinyatakan salah di titik ini, dia kemudian cari jalan keluar, jalan lain yang kemudian seakan-akan membenarkan. Barang yang halal itu, barang yang haram itu kemudian dihalalkan dengan cara yang berbeda, dengan mengeluarkan Perpu. Kalau kita baca baik-baik putusan MK mengatakan begini, Undang-Undang Cipta Kerja itu salah satunya adalah dia kehilangan inkonstitusionalitas secara formal karena tidak melibatkan publik. Tidak melibatkan publik. Luar biasanya pemerintah malah pilih cara yang sama sekali tidak melibatkan publik. Anda bayangkan, padahal isinya sama. Poin saya yang kedua ini adalah, ini kayak main-mainan.